Kuwait yang batal menghadapi timnas kita pada tanggal 5 September yang akan datang di FIFA Matchday. Akhirnya kabar terakhir memang menerima tawaran uji coba di FIFA Matchday ini melawan Suriah. Itu yang mengagetkan dan termasuk Ketua Umum Pak Erick Thohir pasti kaget ya, dan agak kesal juga kalau bisa melihat. Wajarlah kalau dalam tanda kutip ya ini murka, karena mereka secara sepihak kemudian membatalkan pertandingan yang sudah dirancang oleh PSSI dalam 2 laga di FIFA Matchday tanggal 5 dan tanggal 8, karena sesuai jadwal kan teman-teman pasti tahu tanggal 5 itu lawan Kuwait dan tanggal 8 lawan Lebanon. Bahkan tanggal 2-nya rencananya dimulai dengan Kuwait ketemu dengan Lebanon di Gelora Bung Tomo Surabaya. Tapi kemudian Kuwait membatalkan kata mereka tidak ada pemikiran lain apapun itu ya. Dengan pembatalan ini, alasan-alasan yang mendetail soal pembatalan cuma ada bahwa mereka juga menolak tidak hadir di sebuah turnamen ya seperti yang diungkapkan Pak Erick itu di Uni Emirat Arab ya. Tapi ketika kemarin itu muncul berita bahwa mereka itu masuk dalam jadwal FIFA Matchday, berarti mereka menerima apa yang diinginkan oleh Suriah ya. Dan itu sudah terjadwal di laman Federasi Sepak Bola Suriah. Itu tercatat mereka bahkan akan bertanding di saat kita bersamaan bermain dengan Lebanon tanggal 8. Itu sudah dijadwalkan. Jadi Suriah lawan Kuwait. Nah, ini yang akan dilakukan oleh PSSI, upaya ke AFC. Tentunya protes wajar ya, untuk bagaimana mereka diadukan dengan cara mereka yang sepertinya tidak sportif ya. Kemudian membatalkan ini di saat-saat yang sudah mepet. Padahal di awal-awal sudah approvalnya itu sudah oke, udah jadi. Ya kalau lain halnya kalau mereka membatalkan misalnya 3 minggu yang lalu ya, tidak bisa ikut dalam FIFA Matchday. Tapi kalau kurang waktu dekat ya, ini yang sangat disesalkan. Walaupun PSSI bergerak cepat dengan pembatalan Kuwait itu, masih untung, masih bersyukur bahwa ada satu negara, Taiwan, bisa menerima itu daripada kita nggak bertanding sama sekali, mestinya kosong. Jadi teman-teman semua bisa lihat apakah kita cukup dengan satu pertandingan lawan Lebanon atau ada, walaupun itu tim seperti Taiwan yang dikatakan kenapa Taiwan bukan yang lain begini bla 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 bla. Ya kita harus berterima kasih kepada Taiwan yang mau diajak untuk bermain dengan kita. Karena kalau tidak ada Taiwan, kita praktis tidak ada lagi pertandingan. Jadi kasihan yang sudah beli tiket ya kan, untuk pertandingan melawan Kuwait itu akhirnya harus refund, harus dikembalikan, batal, harus dipulangin uangnya. Tapi dengan ada Taiwan jadi berlaku tiket lawan Kuwait itu. Jadi ini untuk mengisi kekosongan aja daripada tidak ada sama sekali. Sementara kalau negara-negara lain itu sudah agendanya sudah terisi. Jadi susah. Ada yang mengusulkan Thailand lah, Thailand sudah tampil di Piala di Kings Cup nantinya, itu bertanding melawan Irak di sana, ada Hong Kong di sana, mereka kan bertanding di situ. Ya, kenapa nggak dengan Malaysia? Ini akan lebih ramai. Malaysia pernah kita undang tapi mereka tolak, ya kan? Dan mungkin PSSI ya Malaysia mungkin sudah punya agenda juga yang lain, karena di FIFA Matchday ini semua akan mengisi pertandingan-pertandingan itu dengan sesuai dengan apa yang sudah terjadwalkan ya. Nah, Taiwan itu bisa menerima ini. Mereka peringkat memang 172 di bawah kita. Tetapi itu yang dikatakan oleh Ketua Umum bahwa berterima kasih karena mereka mau untuk diajak bermain daripada tidak sama sekali. Nah itu kan lebih kecewa lagi. Begitu ada tim lain datang, banyak yang memprotes. Ini begini. Saya pikir nggak, terima aja. Yang penting bisa pemain-pemain kita bisa ada pemanasan. Apalagi kalau pemain-pemain misalnya lapis kedua, mereka bisa bermain dengan baik, bisa dapat jam bermain dengan bagus. Yang penting kekosongan itu ada, terisi. Itu teman-teman. Jadi jangan melihat di Taiwannya, tetapi kita juga harus seperti yang dikatakan Pak Ketua, harus bersyukur ada tim yang mau untuk bertanding dengan Bang Jai dan kawan-kawan ya. Kalau memang mau cari pertandingan yang berimbang, yaitu lawan Lebanon. Itu pasti tuh tanggal 8 itu pertandingan yang seru. Anggap saja ini kan sebagai ya untuk
langkah awal ya. Jadi pemain-pemain bisa aja juga setelah berkumpul tanggal 1, kalau nggak ada pertandingan, cuma satu pertandingan kan agak gimana ya gitu. Tapi kalau dengan adanya satu pertandingan, walaupun ini pertandingan yang dianggap ini agak ringan, tetapi kita kan sudah ada pertandingan. Yang penting pertandingan itu penting buat anak-anak beruji coba sebelum menatap pertandingan berikutnya ya di FIFA Matchday, dan nantinya ujungnya kan di Oktober di putaran keempat. Begitu teman-teman kalau bisa dikatakan. Cuma memang terkejut dengan adanya Kuwait ini, seakan-akan apa ya kalau bisa dikatakan gitu. Kayak mempermainkan juga kita. Ini wajar kalau PSSI agak berang juga melihat dengan cara kelakuan dari Kuwait yang membatalkan secara sepihak melawan kita. Tapi oke lah, kita tetap menatap ke depan, biarlah menjadi urusan PSSI untuk memprotes ini ke AFC, bertanya bagaimana, mengadukan Kuwait, tapi jangan terganggu dengan hal ini. Yang penting kita sudah ada dua pertandingan di FIFA Matchday, ada Taiwan dan ada Lebanon. Jadi itu yang kita harus syukuri teman-teman. Nah, Indonesia tanggal 5 September itu rencana di FIFA Matchday menghadapi Kuwait batal karena Kuwait itu sepihak ya, pihak FA sana, Federasi Sepak Bola Kuwait tiba-tiba batal. Padahal di awal sudah terjadi kesepakatan mereka akan bermain lebih dulu melawan Lebanon pada tanggal 2, tanggal 5 melawan timnas kita sebelum kita akan bertarung dengan Lebanon. Itu kan jadwal di FIFA Matchday, tapi kemudian mereka batal. Makanya PSSI mungkin akan mengirim surat protes. Tapi kabar yang paling bagus bahwa PSSI bergerak dengan cepat dan sudah menentukan mendapatkan lawan bagi tim asuhan Patrick Kluivert. Lawannya adalah Taiwan. Ya, itu sudah pasti melawan Taiwan pada tanggal 5, dan Taiwan sekarang berada di peringkat 172 dunia. Tidak mengapa. Yang penting ada pertandingan untuk pemanasan bagi Bang Jai dan kawan-kawan. Daripada kita kosong, kemudian hanya satu pertandingan melawan Lebanon pada tanggal 8, terasa tidak begitu enak ya. Karena semua pemain sudah datang mengharapkan lawan Kuwait tadinya. Tapi sekarang sudah ada lawan Taiwan. Hajar saja ya. Nah, bagi teman-teman semua yang sudah membeli tiket bisa saja merefund atau mengembalikan. Tetapi yang sudah beli tiket melawan Kuwait pada tanggal 5 itu PSSI udah menjamin itu otomatis tersambung. Jadi nggak usah takut. Sudah beli itu, sudah pasti itu akan bermain melawan dan bisa masuk ketika Indonesia main lawan Taiwan. Jadi tetap berlaku ya, tidak hangus teman-teman. Jadi santai aja, enjoy saja. Ya, bagi yang ingin mengembalikan ya silakan. Ya masih ditunggu untuk kembalikan lewat link yang sudah ada, tertera untuk bisa laku. Tapi saya pikir ngapain mau kembalikan, sudah beli kok tiketnya, berarti kan sudah ada niat untuk menonton, ya kan? Bagi teman-teman, jadi itu hajar aja, nonton saja. Jadi kalau teman-teman lupa mengembalikan tiket, menukar, nggak apa-apa, tetap berlaku. Sekali lagi berlaku buat pertandingan Indonesia lawan Taiwan. Nah sekarang tinggal Patrick Kluivert yang akan menyusun kerangka tim, berlatih karena semua diperkirakan datang tanggal 1 September dan 4 hari kemudian melawan Taiwan ya. Dan ini bagus, berarti Patrick Kluivert bisa memainkan pemain-pemain yang kurang dapat jam bermain ya dibandingkan tim intinya, bisa saja melawan Taiwan kan, apalagi kan kelas peringkat di bawah kita ya, kita ada di atas jauh mereka. Namun tetap harus mewaspadai karena ini ada pengaruhnya untuk nilai peringkat kita bisa menurun kalau sampai kita imbang, apalagi kalah melawan Taiwan. Tapi saya yakin ya kita bisa mengatasi Taiwan dengan kualitas pemain-pemain kita di atas Taiwan. Itu sudah dapat jamin. Namun tidak boleh percaya diri terlalu berlebihan. Kita tetap fokus dan berusaha untuk memenangkan laga. Karena dua pertandingan melawan Taiwan dan Lebanon ini akan membuat kita mendapatkan angka yang bagus sehingga bisa mendekati Vietnam yang berada di 111. Kalau kita dapat 5-6 poin kan enak. Kita di 118 saat ini ya teman-teman. Jadi kita menyambut dengan baik ya, dengan enjoy. Dan sebenarnya kabar tentang pertandingan ini melawan Taiwan saya sudah tahu dari pagi tadi ya, tapi saya menunggu karena tidak boleh mendahului ya. Daripada saya cepat mendahului nggak enak untuk bisa memberitakan. Jadi biarlah PSSI lebih dulu merilis. Mungkin saya tunggu 30 menit, 1 jam kemudian baru saya menaikkan lewat konten saya ini. Jadi biarlah itu berjalan dengan
baik dan saya menghormati. Daripada saya pagi-pagi sudah dapat infonya dan memberitakan, ya artinya ini juga sudah jadi nggak enak tuh melanggar kesepakatan dari info yang saya dapatkan untuk pertandingan Indonesia melawan Taiwan. Tapi yang pasti saat ini saya memberikan jawaban tentang kepastian dari Indonesia lawan Taiwan setelah sudah ada rilis yang dilakukan atau dikeluarkan oleh PSSI secara resmi, teman-teman. Pemanggilan pemain kita sudah tahu, 27 pemain, ya mungkin saja ada penambahan dengan 2 lagi setelah Mauro Silstra dan Miliano Jonathans diambil sumpah. Bisa saja Kluivert akan mengambil mereka berdua untuk bisa bermain. Kita tunggu saja, prosesnya masih berlangsung. Kemarin sudah disetujui untuk pengajuan warga negara dari Mauro dan juga Miliano. Sekarang sudah aman semua setelah paripurna mengesahkan itu, tanda tangan dari Ketua DPR Mak Buan, dan tinggal menunggu waktu yang ada di akhir pekan ini. Konon kabarnya itu mereka berdua, Mauro dan Miliano, ini akan diambil sumpah. Ya semoga semua berjalan dengan baik, lancar, sukses, sehingga kita bisa mendapatkan Mauro dan Miliano untuk bisa bermain ya di FIFA Matchday, karena banyak yang menunggu. Jadi baik juga ya teman-teman, kalau Miliano dan Mauro ini bermain di melawan Taiwan kan bagus. Banyak ingin melihat penampilan kedua pemain tersebut. Tapi kembali semua tergantung dari Patrick Kluivert untuk mereka berdua. Oke, teman-teman, saya berbicara di sini tentang calon lawan kita yang sudah pasti pengganti Kuwait, ya, sehingga kita sudah tenang, aman. Ada 2 pertandingan di FIFA Matchday, bukan lagi 1. Sekali lagi saya bicara kepada semua teman-teman yang sudah punya tiket, jangan khawatir, tiket itu masih berlaku, ya, untuk diteruskan pertandingan Indonesia lawan Taiwan. Walaupun sudah tertulis itu lawan Kuwait, tapi sudah dijamin oleh PSSI. Itulah tadi ulasan dari Bung Ropar tentang timnas Kuwait yang tiba-tiba membatalkan pertandingan melawan timnas Indonesia, tapi ternyata dia bertanding melawan Syria di FIFA Matchday nanti nih teman-teman. Ini adalah sabotase yang besar-besaran, dan untung ada timnas Taiwan yang ingin beruji coba dengan timnas Indonesia di FIFA Matchday nanti, supaya bisa menguji pemain-pemain kita yang teman-teman. Apalagi akan bergabungnya Miliano Jonathans dan Mauro Silstra. Ya oke, sekian dulu dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam sepak bola.